Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat dan juga salam bahagia untuk kita semua. Tentunya selamat sore juga buat Tribuners dimanapun Anda berada. Kembali lagi berjumpa bersama saya Fiorina Jeretno. Kali ini program kita adalah ngobrol virtual edisi Senin 17 Februari 2025. Dan di hari ini kita sudah mengemas perbincangan kita dengan tajuk kasus perpustakaan Makassar, saatnya Tenri Palalo belak-belakan. Dan ini juga untuk mengawali perbincangan kita dengan Ibu Tenri bahwa Mahkamah Agung telah menetapkan perkara yang menyeret nama mantan Kepala Dinas Perpustakaan Kota Makassar, Tenri Apalalo, dinyatakan tidak bersalah seusai dengar amar putusan yang menolak kasasi Jaksa Penuntut Umum Kejari Makassar atas dugaan korupsi pembangunan gedung perpustakaan Kota Makassar. Dan tentunya putusan tersebut juga menjadi angin segar bagi Ibu Tenri bersama keluarganya, dan suatu kebanggaan juga kita bisa langsung bersama dengan Ibu Tenri hadir bersama Vio di studio Tribun Timur, dan kita akan mengupas bagaimana kisah atau juga perjalanan beliau hingga bisa divonis bebas oleh Mahkamah Agung. Langsung saja kita sapa. Selamat sore Ibu Tenri. Ya, selamat sore. Bagaimana kabar Ibu Tenri? Baik. Baik ya. Sekali ya. Alhamdulillah. Terima kasih Bu sudah mau datang ke Tribun Timur Bu ya. Saya juga terima kasih banyak ke Tribun Timur atas perhatiannya. Saya kira ini pertama kalinya saya tampil di media. Ya. Baik. Dan untuk itu pertanyaan mungkin terdengar klise Bu, tapi kabar itu yang terpenting untuk ditanyakan. Kabar Ibu Tenri setelah ditetapkan bebas oleh Mahkamah Agung dan telah bebas keluar dari rutan ya. Kita tahunya bahwa 5 tahun lamanya 5 bulan. 5 bulan maksud saya, waduh, mohon maaf Bu, 5 bulan lamanya berada di rutan, dan pasti ada kisah-kisah yang bisa diceritakan kepada kita. Ya. Jadi saya itu dinyatakan tersangka pada 19 Maret 2023. Ya. Saya jadi teringat. Baik. Setelah asar, Jumat setelah asar, kemudian saya ditetapkan tersangka, dan saya tidak menganggap bahwa saya tersangka ini saya kaget. Baik. Hari waktu selesai ditetapkan tersangka, saya pamit dulu untuk sholat. Setelah tersangka itu saya tahu saya akan ditahan. Dan seperti yang kita ketahui bahwa kalau korupsi itu kan harus pakai rompi, tangannya diborgol, suka disorot-sorot wajahnya sama wartawan. Ya, karena ini saya sebagai kepala dinas, saya mengemban tugas negara, dan saya merasa ini saya tidak melakukan apa-apa tentang itu. Dan di depan saya ini juga pejabat negara, ini para jaksa ini kan juga pejabat negara, Kapitsus ini kan pejabat negara yang menyebut saya tersangka. Dia menjalankan tugas, saya menjalankan tugas, sama-sama kita menjalankan tugas, sehingga saya izin pergi sholat asar dulu. Sudah sholat asar, saya sudah lihat ada rompi, ada borgol, saya bilang sama mereka, sini rompil dan borgolnya saya pakai, gitu, berangkat supaya saya bisa dapat maghrib di rutan. Ya. Baik. Dan itu kita mengulang, dan hari itu saya tidak, kalau diputar lagi, netizen menyebut saya begini, sudah tersangka korupsi masih tertawa. Saya tidak tahu dari mana. Ini saya kira semua yang bergerak hari itu adalah atas restu Allah, dan saya memang tidak menangis hari itu. Tidak juga yang saya ada dalam pikiran saya bahwa ini adalah risiko jabatan, saya harus jalani dan saya harus buktikan bahwa saya tidak korupsi. Itu. Dan saya ambil pakai sendiri rompinya, di borgolnya dibantu pasang, kemudian saya jalan ke lift, saya balik melihat Kapitsus, dia sampaikan, nanti kita ketemu di pintu di sorga ya. Kita ketemu di sorga ya. Saya masih ingat itu. Terus turun ke bawah, saya lihat sudah persiapan jumpa pers. Kemudian saya balik lihat wartawan, karena saya melihat banyak sekali wartawan hari itu. Dan kalau kemarin kan saya suka menemani ini wartawan meliput.
saya pernah jadi Kabah Humas, saya pernah wartawan, dan hari ini saya yang diliput. Maka saya balik menyampaikan, mohon doanya Bunda selamat. Doakan Bunda ya. Saya masih terus masuk dia. Saya ada orang yang menghubungi suami saya menunggu di lapas. Situ juga saya, dan saya tidak pernah menangis sampai nanti hari keempat baru saya merasa bahwa saya betul-betul berada di penjara. Apa yang harus dilakukan kalau kita berada di penjara? Kita harus menjalani proses hukum bahwa penanganan maksimal 5 bulan. Jadi saya ditahan 5 bulan penuh, setelah itu baru kami sidang. Artinya saya ditahan dulu baru berkas dilengkapi. Memang itu adalah haknya jaksa, ya. Nah, dari itulah sehingga dalam 5 bulan itu saya menemukan banyak pelajaran di dalam rutan. Baik. Saya hari itu ada 160, kurang lebih 160 tahanan perempuan. Dengan menggunakan kamar, kalau tidak salah rata-rata setiap kamar itu 24 orang hari itu. Bagaimana, apa yang pertama kali terbesit di pikiran Ibu? Apalagi kan kita tahu bahwa Ibu Tenri ini sebelum jadi Kepala Dinas Perpustakaan, pernah juga menjabat sebagai Kepala Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak. Melihat hal tersebut, apa yang pertama kali ada di pikiran Ibu Tenri? Saya jadi bertanya begini, oh ternyata yang saya hadapi selama ini di depan tembok kecil sekali. Di balik tembok ini yang lebih besar, yang hampir tidak pernah disentuh orang, diketahui orang. Ada banyak kasus perempuan yang tidak melewati kami hari itu, ternyata sudah ada langsung ke rutan. Kan kalau kasusnya pembunuhan, berat-berat itu tidak sampai di pemberdayaan perempuan. Kalau ringan-ringan pemukulan, anak-anak di bawah umur baru polisi kirim ke kita. Kalau yang berat, enggak. Narkoba misalnya enggak. Jadi saya lihat, oh ternyata ada yang lebih besar di balik kisah ini. Contoh, saya bertemu dengan perempuan yang usia sudah 18 tahun, sudah jadi pekerja seks komersil. Dan ada di tahanan tersebut? Ada di tahanan itu. Dan saya berinteraksi, bercerita orang menggunakan narkoba ternyata untuk bekerja. Terus bagaimana proses narkoba ini sehingga dia bisa ada di dalam, upaya-upaya yang dilakukan di luar, dan lain-lain. Apa yang saya temukan? Ternyata mereka yang masuk itu yang tidak punya dekeng. Kasihan kan? Ini kisah yang menurut saya sedih. Kita bekerja di luar ini dan kita selalu merasa sukses, ternyata tidak. Kita tidak sukses. Karena kalau diurut ini kejadian, ada seorang perempuan terpaksa menjadi penjual narkoba. Gara-gara anaknya mau ulang tahun. Satu saset itu dia jual 150. Dikasih dasar, dia untung 50.000. Ternyata setelah pergi menjual, yang dia tempati itu mengantar adalah polisi, langsung dijakka lagi. Dan dia tidak pernah lagi melihat anaknya sampai akhirnya dia divonis 5 tahun penjara. 5 tahun penjara. Jadi 5 tahun itu dia tidak pernah lagi melihat anaknya sampai hari ini. Jadi kalau kita sudah di dalam itu, ada banyak cerita-cerita tentang perempuan yang menurut saya ini tidak adil. Dan saya selalu berpikir, oh mungkin ini Allah mau melengkapi pengetahuan saya betapa mengurus perempuan itu kita tidak boleh bahwa sudah selesai. Tidak ada yang selesai menurut saya. Kalau dalam situasi begini, apa yang harus dilakukan? Bagaimana kita melakukannya? Mungkin kita selalu berpikir, gampang diselesaikan. Bagaimana seluk-beluk mereka berjuang. Mulai dari ditahan sampai akhirnya berproses hukum, disidangkan, sampai vonis, sampai mereka menunggu, sampai mereka di mana anak-anaknya, di mana suaminya, dan akhirnya mereka kesepian. Kesepian itu tidak ada lagi orang yang datang menjenguk. Kalau sudah putusan 5 tahun ke atas, sudah tahun ketiga itu mereka tidak ada lagi yang jenguk. Jadi
apa ya, pola kegiatan, interaksi di rutan tersebut bagaimana? Saya punya teman semua. Saya tidak di dalam tempat saja. Saya bertemu dengan mereka, saya bercerita dengan mereka. Saya hanya memang kan kita tidak boleh menulis. Itu kan karena saya anak binaan, namanya warga binaan, saya harus taat pada aturan-aturan. Misalnya, saya tidak boleh mempublikasikan apa yang saya dapat dari situ tentang tinggal di situ. Tapi kisah-kisah mereka tetap saya ambil dan saya memperkaya wawasan saya sebagai orang yang selama ini banyak bekerja untuk perempuan dan anak. Jadi penderitaan di luar dengan penderitaan di dalam hampir sama. Buntutnya adalah intinya adalah bahwa ketakberdayaan itu menyebabkan kita harus menderita 2 kali. Perempuan itu begitu. Karena kita kalah dalam ekonomi, akhirnya kita harus menerima keadaan. Benar. Karena kita ada yang misalnya mereka sudah di dalam 2 tahun, tiba-tiba misalnya dia sama-sama narkoba, dia mengambil alih, menyelamatkan suaminya, dia menanggung di dalam, tapi nanti tahun ketiga, tahun keberapa suaminya sudah pindah ke perempuan lain. Itu kisah yang kita hadapi. Ada juga yang harus melahirkan di dalam. Ini juga kayak secara tidak langsung menggambarkan bagaimana penderitaan hidup sebagai perempuan. Ya, kan ini fisik kita terkungkung di dalam. Kita tidak melihat bagaimana perjalanan dari A ke B. Jadi kita hanya hidup selama 5 bulan itu saya hidup di dalam. Saya menikmati misalnya bagaimana petugas harus mengurus kita. Bayangkan kalau 160 diurus sekian petugas. Jadi petugas ini juga kerja ekstra. Sipir perempuan ini juga bagaimana dia mengelola emosinya untuk bisa mengurus perempuan-perempuan di dalam ini. Jadi dia harus mengurus perasaannya, bagaimana dia tidak boleh marah. Mengelola emosi. Mengelola emosi, walaupun hampir semua tahanan ini kerjanya bikin stres petugas. Karena kalau ada namanya kita masa harus apalagi kalau ABG itu yang bahaya, biasa intip ke sana, intip ke sini, dan itu semua petugas harus mengurus dia dengan rapi, dengan sabar agar mereka tidak merasa ditindas. Kan ini terbuka informasi. Pokoknya pengawasannya harus ekstra gitu. Pengawasannya ekstra dan harus menyimpan perasaan. Jangan marah sama mereka. Kalau kamu marah nanti dia bilang, ini marah-marah terus. Begitu. Dan Anda bisa bayangkan itu semua pendidikannya rata-rata di bawah. Tidak tamat SMA, malah tidak tamat SD. Sudah mengetahui narkoba dari mana. Kemudian dia ada jadi kurir, ada yang hanya sekedar pakai, ada yang bekerja di klub, dan itu dipakai obat ternyata. Menguatkan mereka untuk bisa lebih aktif di tempat kerjanya. Nah, dalam situasi begitu siapa yang harus disalahkan? Makanya kalau saya mendukung sekali pemerintah bahwa kalau urusan narkoba itu tidak harus langsung divonis penjara. Mungkin memang harus ada pembinaan kepada mereka, rehabilitasi dan lain-lain. Itu interaksi saya. Kemudian yang lain, saya kan juga bertemu dengan percuma lapor polisi. Ada itu yang percuma lapor polisi. Saya juga ketemu dengan dia, bagaimana dia bercerita, bagaimana emosinya, dan menurut saya ini juga dia memperjuangkan dirinya. Jadi harus kita kuat memang memperjuangkan diri kita masing-masing. Karena kalau tidak kita mengalami penderitaan. Contoh saya di penjara. Kalau saya tidak kuat, saya pasti juga tidak bisa seperti yang Anda lihat sekarang. Karena saya harus menghadapi bagaimana mengingat suami saya, anak-anak saya, ibu saya, bagaimana orang yang tapi saya sejak itu saya tidak lagi berpikir apa pandangan orang. Tidak lagi kita memikirkan pandangan orang, pandangan siapa, tidak lagi. Kita kalau begitu kita sudah divonis pasti ada 2 pandangan. Begitu kita sudah ditersangkakan pasti ada 2 pandangan. Memang itu atau tidak. Atau di mana ya uang 3 miliar itu, kan saya ditersangka pertama itu 3 miliar. Di mana ya uang 3 miliar itu disimpan? Nah, sehari-harinya pakai daster-daster terus, Ji. Bajunya juga yang murah-murah, Ji. Kayak gitu, begitu orang melihat sosok saya. Dan kan saya memang tidak mengambil.
Jadi apa yang saya harus bilang? Tapi kan saya tidak bisa bercerita, saya tidak salah. Iya, iya. Saya harus mengikuti ini proses secara sabar dan mengajari dari diri saya menghargai pekerjaan orang. Ini kan pekerjaannya jaksa. Saya harus belajar menghargai itu proses. Nanti ada hakim nanti yang memutuskan, kita berjalan. Saya terima kasih banyak karena suami saya kan selama ini dikenal sebagai aktivis NGO. Begitu banyak orang-orang LSM, aktivis NGO yang datang membantu saya. Dan spesial saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada almarhum Bapak Ahmad Pinawang yang bersama tim yang menyampaikan kepada suami saya, kau harus kuat Yuda, ini istrimu insya Allah akan bebas. Masih tahap rapat pertama. Tapi mungkin terlepas adanya tersangka, ya, Ibu Tenri tersangka dan sebagainya, dukungan keluarga seberapa besar yang Ibu rasakan? Saya ini bisa berada di sini karena kalau kita sudah tersangka, jangan pernah berpikir banyak teman, tidak ada. Yang ada itu adalah teman lama kita, misalnya saya, teman lama saya kan Ibu Marhumah Majid, itu memang jadi ketua tim saya. Ada Ibu Emma Hesaima, itu teman aktivis saya. Ada tim-tim kita dari media, ada dari Fajar, dari Tribun, semua tim media karena memang kita pernah ada di media. Jadi mereka datang, mereka bertanya, ada malah Pak Ibnu itu orang pertama datang ketemu saya di sana, dan ada juga tim yang datang khusus merekam saya dan bertanya setelah masa maafin, betul Ibu tidak korupsi kah? Iya. Betul, saya tidak korupsi. Betul, betul. Kalau nanti Ibu korupsi, apa saya mau bilang apa? Saya tidak ambil uang dan saya tidak merencanakan. Saya ini membangun gedung dengan niat bahwa harus diselamatkan, ini bantuan dari pusat. Karena ini tahun ketiga selalu gagal dibangun. Dan semua sudah disiapkan orang, sudah ada gambar, sudah ada perencana. Saya tinggal melanjutkan. Oke, berarti ini perlu dikonfirmasi bahwa ini adalah awal Ibu terseret atas kasus dugaan korupsi ini. Jadi ada perintah gitu ya dari pusat? Iya, ada dana DAK yang harus diselesaikan pembangunan. Lokasi sudah tersedia, semua sudah fix, tinggal dijalankan. Nah, makanya waktu itu, waktu disebut saya tersangka, saya kaget. Karena prinsip-prinsip dasar korupsi itu, misalnya kita merencanakan, mengambil keuntungan, mengatur-ngatur, itu semua tidak saya lakukan. Terus prosesnya bagaimana? Saya menegur, saya semua, kalau perusahaannya tidak sesuai saya tegur, rapatnya terbuka, semua yang urut-urutan itu saya lakukan. Tapi bagaimana hubungan dengan dua tersangka lainnya? Ya mereka kan penyedianya, pengusahanya. Saya tidak mengenal mereka sebelumnya. Saya hanya mengenal mereka setelah pejabat lelang mengenal bahwa ini pemenangnya. Baru saya berkenalan. Setelah itu saya tidak tahu. Begitu juga waktu dalam proses pengerjaan. Kalau ada yang berubah disampaikan, ada yang berubah disampaikan, dan itu saya lakukan di rapat pleno. Tidak ada itu perubahan pekerjaan hanya saya aja sepihak, tidak. Saya memang menghindari bertemu mereka karena itu yang saya takutkan. Paham. Jadi kalau dalam prinsip Bugis itu saya sudah berusaha. Ya niniri nih, ya niniri. Kita bahasa Bugis itu dihindari nih semua. Tapi akhirnya kami dapat, barangkali ini kadarulahnya saya. Makanya saya harus tegar, saya harus kuat. Dan kalau kemarin netizen pernah bilang begini pada saya, sudah tersangka korupsi masih tertawa-tertawa. Saya bilang mohon maaf, itu bukan saya sengaja. Itu betul-betul reaksi tubuh yang saya baru lihat setelah saya keluar dari rutan, setelah saya bisa akses media sosial. Kalau mau tahu perasaan saya sebenarnya, saya ingin menangis itu sebenarnya. Tapi pada hari pertama dan sampai hari ketiga itu, saya tidak punya air mata untuk itu. Nanti setelahnya baru saya rindu ibu saya, baru saya menangis. Yang lain-lain saya tidak pikirkan. Karena saya meyakini, masa sih
Kita kan ini berketuhanan. Ya. Masa Allah mau menghukum saya kalau saya tidak? Enggak. Saya meyakini pesannya ibu saya. Sedimi itu nak fuang. Hanya satu Allah yang jadi kau yakin kalau betul-betul saya mendoakan kamu. Tapi ibu kan nggak bersalah. Ya. Kenapa ditahan selama 5 bulan? Itu kan wilayahnya jaksa. Oke. Jadi dia mungkin proses pengumpulan berkas, baru setelah itu baru dilimpahkan ke pengadilan. Karena hari itu saya ambeien berat, akhirnya tidak bisa diobat di rutan, saya minta untuk jadi tahanan kota. Nah, baru prosesnya sidang, Yeah. baru putus di awal Januari 2024. Oke. Kemudian selesai itu kemarin ada MA, selesai baru dipulihkan status, kembali jadi PNS, dan saat ini saya di BKD. Apakah setara dengan yang dijanjikan? Mungkin kita lihat dulu bagaimana surat ini ya Bu ya. Ini, bukan. Nextnya. Nah ini, mengadili, menyatakan bahwa terdakwa, ya jadi ada beberapa poin Bu ya. Iya. Terus yang mau di-highlight ini, memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabatnya. Iya. Pada saat menjadi Kadis Perpustakaan itu kan eselon 2. Ya. Terus saat ini menjadi staf. Untuk sekarang ini saya ditempatkan di staf BKD Kota Makassar. Berarti tidak sesuai, Bu? Kan ini kalau jabatan itu hak prerogatifnya wali kota, bukan kita. Jadi saya ini menunggu keputusan dari Pak Wali Kota. Tapi apa yang maksudnya? Apakah Ibu menerima saja? Saya kira bukan ini urusan menerima atau tidak. Oke. Kan ini sudah ada keputusan, berarti yang bisa merespon ini adalah Bapak Wali Kota sebagai atasan saya. Kalau dia merespon saya, menempatkan saya sebagai staf, mungkin karena akhir masa jabatan dia tidak mau melantik dan lain-lain, saya tidak paham. Berarti Pokoknya ada harapan untuk di pemimpinan baru? Selalu saya berharap, tidak pernah saya berhenti berharap. Ya, karena kalau dari bunyi putusannya harusnya gaji, kita sebut saja gaji itu harus setara dengan yang jabatan yang lalu, kemudian jabatannya juga harus setara dengan jabatan di mana saat Anda sebelum terseret kasus ini. Ya. Karena yang saya baca kan Ibu nanti harkat martabatnya itu dikembalikan, tapi tidak bisa di dinas perpustakaan lagi, kalau nggak salah Bu ya? Jadi kalau itu wilayahnya pemerintah kota, dalam hal ini adalah wilayahnya wali kota. Bahwa saya ini adalah PNS, saya harus taat. Menurut saya ini sudah berjuang dan saya membawa pulang harga diri PNS. Tapi kan orang tidak mungkin merasa, saya nggak merasa kok harga diri saya dibawa kamu. Tapi saya merasa bahwa saya buktikan bahwa PNS itu tidak identik dengan korupsi. Kalau berbicara tentang perjuangan Bu ya, boleh diceritakan mungkin bagaimana pada saat proses sidang, apa yang mau dikritik mungkin? Soal hukum kah atau soal kejaksaan, jaksa penuntut umum dan sebagainya? Adakah yang mau dikritik? Sebenarnya kalau kita bertanya pada saya suka bertanya, kenapa ya saya tersangka? Selalu saya bertanya begitu, kenapa saya tersangka? Misalnya saya kan tidak dikasih, saya tidak menerima uang. Iya, oke. Saya tidak pernah pertemuan dengan ini penyedia. Saya tidak mengatur-ngatur proyek. Saya malah ini merasa berjuang itu. Penyedia dulu memasukkan 98. Ya, kita ada nilainya. Ya, 98 dia masukkan, tapi saya koordinasi dengan pengawas, dicek ulang, akhirnya kami membobotnya 91,8. Menurunkan itu, saya harus dilaporkan ke polisi karena saya dianggap memalsukan. Kita lihat dulu nilainya ya. Ada yang satu. Ya, di slide satunya lagi.
yang angka-angka. Ya. Ini. Nih, perincian dana pembangunan gedung layanan perpustakaan tahun 2021. Iya. Nilai kontraknya itu kan sebesar 7 miliar 900 rupiah sekian. Iya. Yang jadi masalah adalah di realisasi. Kan ini saya pengusahanya mau 98. Kemudian kami rapat, kami menjadikan 91. Saya merasa itu saya berjuang untuk melawan korupsi, tidak sembarang membayar. Satu. Kedua, saya hanya membayar 70% dengan pekerjaan mereka 91,85%. Nah, di 60% ini, di sini juga uang ditransfer ke bank. Tidak ada pernah misalnya kucairkan kona kasih ke uangmu, atau tidak memenuhi syarat administrasi baru dicairkan, itu semua tidak ada. Tidak ada. Makanya saya begitu percaya diri saya tidak akan tersangka, tapi ternyata kan saya tersangka. Ada pertimbangan hukum lain yang membawa saya tersangka, dan nanti jaksa betul kita saksikan di pengadilan. Alhamdulillah Allah masih memberi saya kesempatan untuk jadi PNS lagi. Dan dalam proses sidang itu rame kok sidangnya. Terus dipantau media, terus ditanyakan, terus diapakan. Jadi yang selalu itu saya ditanya dulu, kenapa Anda melakukan perpanjangan kontrak tanpa justifikasi teknis? Loh, kok justifikasi teknis saya harus yang mengurus? Justifikasi teknis itu urusannya pengawas. Dan saya tidak paksa pengawas, ini kok itu, enggak. Semua kami buka, rapat. Ada notulennya, tapi ya sudahlah, sudah terjadi, dan saya harus bilang, Pak, saya tidak mengerti, ini harus saya yang buat justifikasi teknis. Saya kira yang membuat justifikasi teknis itu yang teknis dong, kan ada pengawas, ada banyak orang di dalam, ada konsultan, ada macam-macam. Saya ini hanya kepala dinasnya yang mengurus, yang mengurus ini kau beli ini kerja ya, ini yang jelek itu kalau saya bilang ingat sekian persen untuk saya ya, itu tidak saya lakukan. Jangankan roti 1 biji pun saya hindari dari pengusaha, karena memang ini yang saya takutkan. Berarti tidak ada sepeser pun ya? Jangan cerita sepeser. Saya bersiap mempertanggungjawabkan akhirat dan dunia. Berarti dari ceritanya Bu Tentri ini bisa jadi Bu Tentri dijebak, dikambing hitamkan? Saya selalu berusaha. Suami saya suka bilang begini sama saya. Ini kita dalam proses menjalani, Bu. Jangan kita ambil negatifnya, kita ambil positifnya, supaya kita bahagia. Jadi kalau ada bilang ada kambing hitam, ya mudah-mudahan yang mengambing hitamkan Allah memberikan kesadaran, membuatkan. Allah yang menghukum, jangan saya. Terus kedua, Anda merasa benci sama jahat? Enggak. Mudah-mudahan kedepannya biar Allah yang mengatur semua ini, karena saya sudah merasa saya diatur dengan baik ini. 5 bulan itu buat waktu sebentar, nah. Benar. 5 bulan itu waktu yang lama sekali kalau di rutan, lama sekali seperti 500 tahun. Makanya begitu waktu saya dijenguk Pak Aidir dan timnya, dijenguk banyak orang. Yang saya tidak sempat sebutkan satu persatu. Timnya suami saya itu yang di Sorajagi memberi saya motivasi. Alhamdulillah saya bilang ini yang terbaik Allah kasih, Kak. Menangis jangan ditanya tentang air mata. Sudah habis. Di dalam rutan. Sudah habis di dalam rutan. Tapi kalau saya menangis, saya lihat lagi yang lain, saya lebih sedih lagi. Bagaimana orang yang sudah misalnya 1 tahun tidak dijenguk, bagaimana yang sudah 2 tahun tidak dijenguk, bagaimana perempuan-perempuan yang sudah tahun ketiga yang datang surat cerai. Begitu itu. Yang saya berharap supaya para sipir ini dikuatkan, supaya karena mereka akan menjadi teman terbaiknya para penghuni rutan. Karena mereka juga kan manusia biasa, jadi dia harus dikuatkan mentalnya dan lain-lain dan lain-lain. Pengetahuannya tentang perlindungan perempuan, pengetahuannya tentang anak. Karena anak yang tumbuh di rutan itu betul-betul jauh dari kenyamanan, jauh dari pembinaan yang sesungguhnya. Dia akan mengikuti cerita-cerita orang dewasa ini. Misalnya dia, pokoknya banyak
bahasa-bahasa yang seharusnya belum diketahui anak mereka, karena ini memang sudah terserap gitu. Begini, itu kejadian yang ada di dalam, itu yang begitu adanya dan itu yang terjadi, dan kita semua tidak mampu melawan itu karena ini kita hidup di dalam satu kerangkeng yang sama. Yang harus dibangun adalah kita senasib sepenanggungan. Karena itu kita jangan membuat susah sipir, karena kalau tidak dibuat susah sipir kan berarti kita semua baik-baik, berteman dengan baik, berkomunikasi dengan baik. Karena kita semua kumpulan-kumpulan orang-orang stres, sedikit disentil tersinggung. Kalau tersinggung bisa pukul-pukulan kan yang marah lagi. Sipir lagi yang susah. Makanan yang ada kita kelola dengan baik. Dan karena ini rahmat kita, karena kita ini bukan wilayah kita untuk menceritakannya. Jadi saya selalu menyampaikan pada mereka, gunakan telepon dengan baik, karena kalau telepon rusak, kan kita tidak bisa lagi bertemu. Kan di sana ada wartel yang bisa kita menghubungi keluarga. Tapi hanya boleh kita yang menghubungi. Kita tidak bisa dihubungi. Gitu. Ada kekerasan di dalam rutan tersebut? Saya tidak melihat ada kekerasan. Yang ada adalah kami yang melakukan kekerasan kepada petugas. Karena kami kan rombongan banyak maunya. Kami kalau mama bayangkan mama tinggal lebih 100 orang di ruangan itu, kalau tidak sehat cara berpikir kita, aduh luar biasa memang. Tidak bisa mengelola emosional karena tadi stres dan sebagainya. Tapi kan kita harus memperlihatkan bahwa saya ini kepala dinas masuk di dalam. Walaupun luka harus tetap tersenyum. Karena saya harus menjadi contoh perempuan-perempuan yang ada di belakang. Dan ada satu kisah yang lebih membuat saya terenyuh. Ada ditangkap dari perpustakaan, dari wilayah Kerung-Kerung. Dan dia mau berterima kasih kepada Tendri. Hanya karena mau berterima kasih dengan Tendri? Dia mau berterima kasih kepada Tendri karena Tendri sudah membantu menyekolahkan anaknya. Berceritalah dia kepada teman kamarnya. Dan teman kamarnya tahu saya adalah Tendri yang dia cari itu. Setengah mati dia bercerita, cok. Terus saya terbengah-bengah. Saya terheran-heran. Nanti selesai kisahnya baru saya Mi Tendri. Kenapa Ibu Tendri ada di sini? Oh, bisa secara kebetulan, Bu? Secara kebetulan. Kenapa Ibu Tendri ada di sini? Ibu Tendri pulang saja, nanti saya bertanggung jawab, nanti saya jalani hukumannya Ibu. Dikira bisa ditukar-tukar begitu. Wah, suatu kebetulan yang plot twist. Ya, jadi ini yang menurut orang, ya, ini pengalaman pribadi saya yang saya dapatkan di rutan. Dan saya menyarankan perempuan para sipir itu memang harus lebih dikuatkan untuk menghadapi kami ini, menghadapi nanti perempuan-perempuan yang ada di keluarga binaan. Itu yang pertama. Yang saya saran kedua, saya kalau narkoba ndak usah lah Pak, langsung dipenjarakan. Anda setuju dengan hal tersebut? Saya setuju karena memang apain kalau menjaring yang jual saset 15 itu. Harusnya bandarnya Bu ya? Ya kalau bandarnya didapat, kita mulai dari akar lah. Kalau ini kan kita ini korban, kita semua kan ini miskin. Jadi saya mendengar bagaimana kalau itu mereka bercerita, bagaimana kalau menjual, bagaimana kalau tiba-tiba digerebek, dan dia begitu enteng dia membuang, nanti sebentar dia cari. Bagaimana misalnya ada orang yang menaruh di warungnya, tapi karena yang punya tidak adanya, yang pemilik warung harus bertanggung jawab. Itu begitu. Siapa yang harus disalahkan? Barang bukti ada di tangan. Siapa tahu dia ngelesji. Jadi ada banyak cerita yang menurut saya kalau dilihat dari sisi hukum sebagai petugas mungkin betul, tapi dilihat dari sisi dia juga betul. Lalu di mana kita berpijak? Benar. Saya ini bersyukur karena bisa Allah selamatkan, ya. Begitu banyak orang yang terlibat korupsi, jelas-jelas tidak ambil apa-apa, tapi kan akhirnya tidak bernasib seperti saya. Jadi pelajaran terbesar apa yang didapatkan Ibu Tendri? Pelajaran terbesar saya adalah PNS itu harus mewaspadai dirinya. Mewaspadai dirinya? Sebelum dia tersangka, sesungguhnya mereka sudah tersangka. Jadi sebelum ditersangkakan. Semua PNS nih? Iya. Semua PNS. Karena PNS kan impiannya berkarir.
berkarir ya, jadi kepala dinas, jadi ini, jadi ini, jadi ini. Dan kalau begitu gampang orang ditangkap, harus siap. Resiko jabatan. Resiko jabatan. Okay. Yang tahu itu apakah kita benar atau tidak. Jaksa juga tidak bisa memahami kebenaran hakiki saya. Hanya diri sendiri. Hanya diri sendiri yang bisa mengatur bahwa saya tidak korupsi, Pak, saya tidak lakukan ini. Bukti apa lagi yang Bapak harus minta dari saya? Bahwa betul justifikasi teknis tidak ada. Iya, bahkan saya tidak mengerti apa itu justifikasi teknis. Yang saya tahu, saya sudah rapat dan mereka bersepakat kita lanjutkan ini program. Karena kalau ini dilanjutkan, termin ketiga dari Jakarta turun. Bahwa ini barang belum selesai sepenuhnya, tapi karena kami harus menggunakan ini kantor, kami minta tolong tinggal di kantor. Dan sekarang ini kantornya dipakai. Bagaimana perasaan Ibu melihat kantor itu lagi setelah keluar? Saya selalu bilang begini, ini amal jariah saya. Selalu saya tanamkan diri saya, oh ini amal jariah saya. Saya lewat ini amal jariah saya. Kalau saya lewat di situ, anak-anak yang mengenal saya masih berteriak-teriak, Bu Gadis, Bu Gadis, ini amal jariah saya. Itu aja, supaya saya tidak menumbuhkan kebencian. Saya juga tidak menyesali diri saya. Kan orang bilang, kau berani memang, kenapa mau membangun? Tidak mengerti tentang konstruksi. Loh, kan saya punya banyak tim. Mega timpu, diam yang berpikir. Kalau saya juga harus memikirkan tenis, nanti saya dianggap intervensi. Justru saya membatasi diri, tapi justru di situ begitu. Itu yang dipermasalahkan. Ya. Tapi bagaimana Bu Tentri bisa punya pemikiran bahwa ketika melihat gedung perpustakaan saat ini itu merupakan amal jariah saya? Padahal kan harusnya ada luka, Bu. Itu yang saya tidak paham. Itu mungkin pengalaman spiritual ya. Oke, benar. Selama 5 tahun, selama 5 bulan. 5 bulan? 5 bulan Allah simpan saya di sana. Dia mengajari saya untuk sabar dan meredam seluruh keinginan hawa-hawa nafsu duniani saya. Saya dulu kan wartawan. Kamu tahu kan kalau wartawan, pak. Tidak benar kata tidak. Tidak egonya tinggi, percaya dirinya. Kalau kita benar, kita pasti melawan. Kita memperjuangkan yang kita yakini benar. Dan ini saatnya, tapi caranya berbeda. Saya senang karena tim pengacara saya itu banyak memberi saya advice. Jangan melawan, harus sabar. Tidak begini, ini. Tidak selamanya harus wartawan tahu. Saya bukan membawa diri saya. Saya kasih tahu tim media, saya ingin kau bangga bahwa seniormu tidak korupsi. Sekarang kau pasti tidak bangga kan karena seniormu korupsi. Kurang lebih begitu. Dengan semua rentetan proses hukum yang sudah dijalani Ibu Tentri, kemudian sudah lepas dari stigma tersangka. Ya. Apakah Ibu merasa bahwa semua proses ini yang sudah dijalankan adil bagi Ibu? Kalau cerita berkata adil, pasti sejak awal saya bilang tidak adil. Tidak adil. Karena saya kehilangan jabatan, kehilangan kesejahteraan. Itu ya dari sisi ekonomi. Sisi yang non-ekonomi yang tidak ternilai. Orang mencibiri saya, keluarga saya malu. Tapi kan untung anak-anak dan suami saya ini memahami bahwa ibunya tidak korupsi. Jadi dia meyakini bahwa ibunya tidak korupsi, terserah orang lain. Kan kita masing-masing bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Jadi kalau saya, itu yang saya lakukan. Support terbesar datangnya dari mana, Bu? Ibuku. Kata-kata yang paling berkesan? Dia datang, kan dia tahu dari om saya melihat Facebook, terus dia datang, lihat Green, kenapa ada begini? Dia kaget. Kemudian dia terbang, kan ibu saya udah tua, saya anak petani, saya sendiri. Jadi di keluarga saya ini saya adalah lampunya. Tiba-tiba dianggap korupsi. Ibu saya datang bertanya baik-baik.
Betul kau ambil uang? Enggak. Dah tanya lagi, betul ambil uang enggak? Enggak, tidak. Jangan sampai memang kau ambil, kau terus terang saja. Ambil tidak nak? Enggak tah. Kemudian dia meluk saya dan astagfirullah, maju kau, saya mendukung kau. Saya mendoakan kamu. Sejak itu, tiap hari dia membaca Yasin 7 kali sampai saya keluar dari penjara. Seluruh waktunya itu habis dengan doanya. Jadi kalau jam 12 malam, dia sudah duduk di tepi jendela kamar, membuka ke depan, berharap saya kembali. Dan dia suka ingat, karena saya kan kalau kerja, masih di depan pintu, sudah berteriak, "Tah!" Macam-macam saya teriaki orang. Begitu saya sampai di rumah, pasti ini rumah tidak hening lagi. Saya berteriak dari pintu depan ke pintu dalam. Dan dia rindu dengan suara saya itu. Waktu saya datang, dibawa pengacara, saya dijemput, dibawa. Dia suruh saya berteriak, kau dulu panggil namaku. Itu hal-hal lain yang orang tidak pernah pikirkan. Dan selama di sana itu memang yang hanya saya pikirkan ibu. Kalau suami saya kan cukup ganteng. Dia bisa selesaikan dirinya. Anak-anak saya sudah dewasa lah. Tapi ini ibu saya kasihan, tidak ada anaknya. Wah, terima kasih perjuangannya Bu Tenri. Ya, saya terima kasih pada Tribun ya. Walaupun sebenarnya saya lama tidak mau, tapi karena Tribun biarlah. Hitung-hitung ini mengajari saya untuk sabar. Mungkin ada kalimat saya juga yang tidak berkenan. Baik. Saya minta maaf. Saya merasa kita saling memaafkanlah. Biar Allah yang tahu. Toh kita akan dihisab nanti, kita akan bertemu lagi. Ini kan pengadilannya dunia, pengadilan akhir belum selesai. Betul. Kita akan bertemu lagi. Dengan adanya ketidakpahaman orang-orang, kesalahpahaman orang-orang mengenai Ibu Tenri, sampai ada stigma bahwa koruptor dan sebagainya. Dalam kesempatan ini, Ibu Tenri punya kesempatan untuk bisa berbicara kepada masyarakat Kota Makassar khususnya nih Bu ya. Pesan apa yang ingin Anda sampaikan mungkin dari lama, tapi baru kesampaian saat ini? Saya mau bilang begini, kalau Anda melihat ada orang tiba-tiba misalnya tersangka, jangan keburu-buru kamu ikut komentar. Jangan sampai kamu membuat dosa jariah. Karena dunia pemerintahan ini banyak orang tidak paham. Wartawan hanya melihat dari luar. Orang tidak tahu dari seluk-beluk ini, kemana pesan, kemana, rentetan A, rentetan C. Kalau memang saya tidak punya rentetan apa-apa. Saya mengurus ini independen, berdiri sendiri dan meyakini ini. Makanya kalau orang ada deking, tidak ada deking kalau saya. Terkait ini saya tidak. Waktu dia sampaikan, ini pemenangnya tidak cocok, harus dimenangkan nomor 2. Saya bilang sama konsultan hukum saya secara pribadi ya, itu Ibu Marhumah. Sebenarnya ini kita bisa menangkan tapi tidak ada dasarnya. Resikonya lebih berat. Apa dasarnya? Menggagalkan orang. Nah, administrasinya dia bisa penuhi. Jadi cara kita untuk bisa menyelamatkan ini proyek, dipanggil yang punya, disuruh tanda tangan, bilang tidak memindah tangankan, dia betul yang kerja dan lain-lain. Itu yang bisa kita lakukan. Karena ULP sudah memenangkan ini. Pengawas saya bilang, tidak, kita menangkan ini. Wilayahnya Bu, saya tidak bisa. Itu kisah-kisah kami yang orang tidak paham. Dan ya begitulah kejadiannya. Jadi saya itu diperiksa polisi, diperiksa jaksa. Kalau polisi itu terkait mereka sudah mau dibayar, saya tidak bisa bayar. Karena saya dalam keadaan diperiksa jaksa. Kedua, BPK sudah ada hasil. Ada hasilnya BPK, pemeriksaan BPK dan lain-lain. Dan ditemukan tidak ada apa-apa di situ. Tapi kan akhirnya saya korupsi. Ya, Allah yang Maha Tahu. Karena lucu juga, karena kalau belum kuat bukti, kenapa harus ditahan gitu ya? Kita pasti percaya, pasti jaksa kuat buktinya juga. Walaupun 5 bulan menunggu lamanya dalam rutan. Ya, kan saya harus menghargai dia. Saya pejabat negara, dia juga pejabat negara. Sama-sama kita menggunakan kewenangan sebagai pejabat negara. Tapi karena kalau begini kejadiannya, semua PNS harus siap-siap menghadapi. Oke.
Satu kalimat ya yang begitu pamungkas ya. Tidak boleh. Kita semua harus siap dan bertanggung jawab atas apa yang dikerjakan. Ya. Apalagi yang mengimin-iminkan jabatan gitu ya. Ya, bukan berharap jabatan. Jabatan itu adalah rahmat. Baik. Karena dia rahmat harus dipertanggungjawabkan. Karena dipertanggungjawabkan kita jadikan ladang amal. Karena dia ladang amal kita harus kerja full. Makanya saya jadi pemberdayaan perempuan itu ada 13 piala saya tinggal. Saya pindah di perpustakaan, saya berusaha gedung jadi. Ya. Karena prinsipku saya loyas, kita tahu loyas. Loyas ke Valadines. Oh, ada legacy yang mau ditinggalkan. Iya, loyas ke Valadines. Loyas ke Valadines. Kalau loyas itu positifnya kan berprestasi. Saya buat gedung. Angka bacaan jadi 97. Hari itu saya betul-betul mengenjot, bisa dicek di sana. Samping itu saya mengurus karena ini barang-barang orang di sini adalah tidak mampu. Bagaimana tidak merambat itu pencurian. Bagaimana anak-anak turun ke jalan. Sampai temanku bilang, kok belum move on ya? Jadi kepala dinas pemberdayaan. Bukan, ini di bawah mata saya. Maka saya harus mengurus. Jauh sebelum orang melakukan makan siang gratis, kami sudah lakukan di sana. Khusus anak yang tidak mampu. Mereka dikembalikan ke sekolah, di apa. Saya titip mereka, lanjutkan itu pekerjaanku. Setiap ada orang menjenguk kerutan, saya bertanya, bagaimana anak-anak itu? Aku lanjutkan di pekerjaannya, kesian. Biasa dia datang menikmati itu perpustakaan. Dengan keluguannya, dengan bolok-boloknya semua. Dengan bisa di sampingnya kan ada Santaria. Santaria itu kan kelompok kumuh di Makassar. Bersebelahan dengan gedung yang juga tidak selesai. Jadi yang saya bayangkan hari itu gedung ini selesai. Saya sudah bermimpi lagi minta ke wali kota, Bapak minta ke itu gedung di sebelah, dijadikan di situ kantor. Bapak ini kan tanah kita, kita bebaskan, kita jadikan taman. Begitu impian saya hari itu. Ini rute Pak dirapikan. Pasti otomatis ini akan merubah ini. Image bahwa ini kumuh. Kalau mau dikerja dengan rapi. Tapi kan rupanya impian saya harus selesai di rutan. Dan saya tidak pernah berharap bermimpi. Mungkin kepala dinas sekarang saya titip itu lanjutkan. Untuk itu harapan Bu Tenri kepada pemerintahan baru, ya mungkin soal martabatnya yang harus dikembalikan sesuai dengan putusan seadil-adilnya. Kalau saya kira ini bukan harapannya. Baik. Aturan ini adalah terbuka lebar. Transparan ya? Transparan. Jadi memang ini di tangannya yang memakai jasa kami. Apakah harus ini dijalankan atau tidak? Kalau tidak dijalankan berarti kan aturan yang tidak dijalankan. Saya ini kan diatur. Iya, padahal sesuai aturan gitu. Saya kan semestinya. Saya kan diatur. Diatur itu adalah taat pada aturan. Diatur di BKD saya harus taat itu. Jadi PNS itu begitu. PNS tidak boleh punya kuasa atas dirinya dengan aneka macam keinginannya. PNS itu kerja. Kalau kerjamu dianggap bagus, alhamdulillah. Kalau kerjamu dianggap tidak bagus, ya sabar. Tapi intinya kita kerja, taat pada aturan, taat pada atasan, loyas. Ada legacy yang ditinggalkan. Mungkin closing statementnya dari Bu Tenri sendiri bahwa pemerintahan yang baru, ya kita berharapnya, tentu kita berharap Bu ya, pemerintahan yang baru bisa menegakkan aturan itu sesuai dengan semestinya, di mana keputusannya Ibu Tenri harus setara dengan eselon 2 lagi. Kayaknya itu harapan dalam hati saya. Tidak boleh saya sampaikan ke publik. Tapi karena Anda sudah bilang, terima kasih kepada Anda yang sudah menyampaikan perasaan. Terima kasih Bu Tenri sudah berjuang sampai saat ini membuktikan bahwa tidak benar begitu ya melakukan tindakan korupsi, bukan koruptor. Sekali lagi Bu Tenri bukan koruptor, jadi asumsi-asumsi yang ada tentunya harus sudah mulai terkikis ya, karena sudah terbukti tidak bersalah gitu ya. Semoga Ibu Tenri sehat sukses selalu juga Bu. Saya terima kasih banyak. Iya, terima kasih atas ruang dari Tribun Timur. Ini Go Public saya yang pertama. Baik, terima kasih Bu sudah bersedia. Saya terima kasih juga. Baik, iya terima kasih juga. Semoga selalu diberi
kelancaran, kemudahan dalam setiap urusannya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bu Tenri. Ya, terima kasih juga buat Tribuners. Semoga dari tayangan ini bisa memberi kita insight baru, pelajaran baru. Tadi yang dititipkan oleh Bu Tenri bahwa siapapun yang menjadi PNS itu harus siap-siap dengan segala konsekuensinya. Karena mungkin di luar kita taunya hanya kulitnya saja. Ketika masuk ke dalam itu lebih padat lagi yang bisa terjadi lah. Singkatnya seperti itu. Terima kasih juga buat Tribuners, pokoknya salam sehat juga bahagia untuk kita semua dan semoga insight ini bisa bernilai positif bagi kita semua. Akhir kata saya Fiorina Ceretno mewakili Ibu Tenri dan juga tim pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.